berbentuk RL, di mana RL ini tegangannya diberikan sumber tegangan berupa ET. Ya, sumber tegangan sebagai penggeraknya besarnya ET. R adalah hambatannya, L adalah nilai induktansi dirinya. Dengan menggunakan persamaan hukum tegangan Kirchhoff, kita dapatkan bahwa tegangan yang ada di R ditambah dengan tegangan yang ada di L akan sama dengan tegangan sumbernya. Sehingga bisa dituliskan VR ditambah VL sama dengan ET. Kemudian kita tadi mempunyai bahwa tegangan VR adalah I kalikan dengan R. Tegangan L adalah LDI per DT. Sama dengan ET. Nah, untuk hal ini kita mempunyai kasus yang pertama adalah jika nilai ET-nya itu adalah nilai tegangan yang konstan. Tegangan konstan itu berarti tegangannya DC. Ya. Tegangan yang konstan berarti tegangannya DC. Nah, yang pertama kita lihat ET atau E0-nya adalah konstan. Maka kita lihat di sini ya. Dari persamaan ini, kalau ini sebuah konstanta, berarti kan persamaan apa ini? Persamaan diferensial order 1. Ya kan? Yang kemarin yang kita tinjau adalah nilai X-nya, sekarang yang kita tinjau adalah nilai I-nya. Karena R-nya kan diketahui. L-nya diketahui. Sumbernya pasti diketahui. Tadi yang pertama adalah nilainya konstan. Berarti kita bisa tuliskan I ya kalikan dengan R ditambah dengan LDI per DT sama dengan sebuah nilai yang konstan ET. Kita bisa uraikan atau kita bisa sederhanakan bahwa supaya sama dengan persamaan yang sudah kita dalami di pertemuan sebelumnya, ini maka kita bagi L. Berarti I R per L ditambah dengan DI per DT sama dengan E atau konstanta dibagi dengan L. Atau bisa kita tuliskan sama dengan DI per DT ditambah dengan I kalikan dengan R per L sama dengan E dibagi dengan L. Atau ya I aksen karena kan D per DT itu ya kan kemarin persamaan turunan berarti DY per DX atau kita punya Y aksen itu kan DY per DX. Ya kan? Sehingga kita bisa tuliskan sebagai I aksen ditambah dengan R per LI sama dengan E dibagi dengan L. Nah, kita kembalikan bahwa persamaan yang kita miliki akhir tadi itu sama dengan persamaan diferensial orde 1 di mana nilainya adalah yang non homogen karena yang ada di sebelah kanan tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sama dengan kemarin ya E ya dipangkatkan dengan min xt min ht ya kan min hx ya kan dikalikan dengan integral dan seterusnya. Sehingga dengan dasar itu kita bisa tuliskan nilainya IT sama dengan E0 per R ditambah dengan C dikalikan dengan E min R per L dikalikan dengan T. Ya, ini kalikan dengan ini, min kalikan dengan min kalikan plus, min kalikan ditambah dengan plus 0. Berarti E pangkat 0, 1. Ya, integral dari E per L terhadap T berarti ada nilai T-nya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai ini. Nah, bentuk persamaan ini ya, bentuk persamaan ini yang kita miliki ini. Oke, dari sini ada yang kesulitan enggak? Coba dibuka penyelesaian yang kemarin, penyelesaian persamaan diferensial orde 1 yang sifatnya adalah non homogen.
Kita mempunyai Y aksen sama dengan PY dan seterusnya. Coba dibuka lagi biar diingat-ingat, biar ingat. Ingat nggak? Ada nggak di situ? Kita compare-kan, kita bandingkan, di situ kan sama. Ya, sama dengan ini. Yang tadi kita tuliskan I aksen ditambah dengan R per L I sama dengan E per L. I aksen, ya depannya harus konstantanya 1. Ya, kalau tidak 1, yang ini ya, konstantanya harus 1. Kalau tidak 1, Anda harus jadikan ke 1 dulu. Nah, ini kadang mahasiswa kurang cermat gitu ya. Di sini ada angka 2 tapi tidak dijadikan 1. Harusnya dibagi 2 dulu gitu ya. Sehingga terus dimasukkan dalam rumus. Atau didapatkan ini ya. Rumusnya adalah, hasilnya adalah ini. IT sama dengan E0 per R ditambah dengan konstanta E pangkat min R per L dikalikan dengan T. Ini yang di dalam rangkaian listrik kita sebut dengan transien. Ya, transien. Transien itu kan kondisi dari mulai dimasukkan, dihubungkan, sampai pada menuju ke kondisi stabil. Atau dalam kondisi terhubung kemudian dilepas. Nanti ada transien menuju ke kestabilan. Oke, dari sini ada persamaan, ada pertanyaan? Enggak ada. Berarti sudah paham semua ya. Oke, kalau kita lihat bentuk persamaan ini yang ada di kotak ini adalah mendekati 0. Bila nilai T-nya mendekati tak hingga. Jadi E pangkat 0 itu 1. Nilai T-nya bertambah, maka pembaginya semakin bertambah. Ya, E pangkat minus itu kan 1/. Nah, nilai T-nya semakin panjang, semakin ke kanan, itu kan nilainya semakin besar. Sampai akhirnya menuju tak berhingga. E pangkat tak berhingga itu sama dengan 0. Ya. E pangkat tak berhingga itu sama dengan 0. Artinya untuk T, ya, untuk T yang mendekati tak berhingga, nilai ini akan sama dengan 0. 0 dikalikan dengan bilangan, hasilnya akan 0. Sehingga berarti nilai IT-nya ini akan mendapatkan nilai yang konstan untuk waktu yang cukup lama. Ya. Untuk waktu yang cukup lama, ini akan mendekati nilai yang konstan, stabil. Ya, kestabilan. Kapan? Saat T sama dengan tak berhingga. Atau T untuk waktu yang cukup lama. Sehingga tidak tergantung nilai C. Ya. Jadi akibatnya besar nilai I-nya tidak tergantung lagi pada nilai C-nya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, silakan loh. Nah, oke. Jadi ini ya, share. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan akhir dari penyelesaian itu yang kita sebut dengan penyelesaian khusus sama dengan IT E0 dibagi dengan R dikalikan dengan 1 min E pangkat min R per LT. Dan kalau ini kita gambarkan akan mendapatkan dari mulai arusnya yang 0 menuju ke naik ya, adanya increase, kenaikan terus sampai akhirnya menuju ke titik kestabilan. Inilah yang di dalam rangkaian listrik dikenal dengan transien. Ya. Jadi di dalam rangkaian listrik kita kenal dengan transien.
Oke, dari sini kemudian ada contoh soalnya. Ya, contoh soalnya udah Pak Maun sampaikan di situ. Sebentar Pak Maun share. Oke. Muncul ya. Jadi ini hanya tabel dari elemen-elemen dari rangkaian listrik ya. Tadi resistor simbolnya adalah ini. Kemudian satuannya adalah ohm. Drop tegangan atau tegangan beda potensialnya adalah R kalikan dengan I. Induktor juga sama, kapasitor juga sama. Ya. Jadi contoh soalnya, kelihatan nggak ini? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Model the RL circuit in figure ya 21 ya. Di sini gambarnya di mana ini? 21. Gambar 21. Oke, gambar 21 berarti sebuah rangkaian di sini mempunyai tegangan yang konstan ya. Elektromotif force atau EMF yang kita kenal dengan EMF, elektromotor force ya. Gaya gerak listrik. Ya, ini adalah sifatnya yang konstan. Antara rangkaian RL ya udahlah dibayangkan rangkaian RL seperti yang antara ini R dengan L terhubungkan secara seri kemudian disambungkan ke sumber seperti yang tadi Pak Maon sampaikan. Nah, kita mempunyai ini ya di mana diketahui nilai L-nya adalah 0,1 Henry, nilai R-nya adalah 5 ohm dan tegangannya berupa baterai. Ya, berapa besarnya 12 volt. Ya. Jadi tegangannya 12 volt untuk memberikan elektromotor force atau EMF-nya. Kemudian dari sini kita buat dalam hukum tegangan Kirchhoff tadi ya. Bahwa tegangan di L ditambah tegangan di R ditambah dengan tegangan di L sama dengan tegangan sumber. Kita dapatkan ini. Nah, maka kita ubah dalam DI per DT. Kita bagi 0,1. Ya, atau kita kalikan 0,10. Berarti ini 1. Ini jadi 50, ini jadi 120. Nah, kemudian dari sini, ini kan persamaan diferensial order 1. Ya. Seperti yang kita bahas minggu yang lalu. Persamaan diferensial order 1 yang sifatnya adalah non-homogen. Kalau kemarin adalah persamaan dalam X, yang ini persamaan dalam arus. Ya. Persamaan dalam arus. Kemarin kan Y aksen ditambah dengan PY ditambah dengan sama dengan RT gitu ya. Kan sama. Y aksen sekarang ganti dengan I aksen. Ya. PY menjadi PI. Nah, RT-nya tetap. Atau untuk sumbernya sama RT. Ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan weekend rate of integral faktor E pangkat ya. Apa ya? Kita bisa selesaikan ya dengan menggunakan yang kemarin. Ya, yang kemarin integral dari H adalah integral P X dx gitu. Ya, nanti hasilnya akan sama. Ya. I sama dengan 2,4 ditambah dengan C E pangkat min 50 T. Kemudian dari sini, dari sini ada yang dari terawangan yang Pak Maun sampaikan ini ada pertanyaan? Mohon maaf Pak Maun, itu kurang jelas Pak. Yang bagian angka-angka kecil tuh Pak. D per DT itu kurang jelas Pak. Ngeblur Pak. Yang ini? Ya Pak, ngeblur Pak itu Pak. Jadi D per DT, E pangkat 50T,
dikalikan itu, Pak? dengan I. Ya. D per DT 50 I. Ya, sama. Ini tidak harus Anda selesaikan dengan cara ini, tapi Anda bisa selesaikan dengan cara yang kemarin. Itu loh, Y aksen ditambah dengan PY sama dengan RT. Nah, untuk hal itu kan kemarin Pak Maun pelajari untuk mendapatkan nilai IT atau X-nya kan sama dengan E pangkat, gitu ya, bla 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 bla. Nah, sesuaikan aja dengan persamaan ini. Hasilnya nanti ya akhirnya sama. Ya, kalau ini kan kita harus mendiferensialkan, ya, mendiferensialkan. Hasilnya akan sama dengan ini. Dicoba dulu, yuk, coba dulu. Enggak, dicoba dulu. Bener nggak sama dengan ini? Persamaan yang kemarin, yang Pak Maun sampaikan awal itu. Penyelesaian persamaan diferensial orde 1. Ya. YX sama dengan E pangkat min H. Kurung buka integral E pangkat H R dx plus C. Oke, hanya berapa itu? Hanya. Kalau dari sini. Ya. Hanya berapa hanya? 50x, Pak. 50. Oh, kalau itu X ini fungsinya apa? Bukan X, tapi I. Oh, I. Kalau perubahannya kemarin kan DY per DX. Ini perubahannya apa? Kalau kemarin itu kan DY per DX. Atau kita tulis dengan Y aksen. Kalau ini adalah I. DI per DT berarti perubahannya adalah DT. Bukan X tapi T. Berarti H sama dengan apa? Ayo, H sama dengan apa? 50T, Pak. 50T. Jadi kemarin itu adalah fungsi X, sekarang karena hubungannya dengan waktu, ya DT. Ya. Jadi I per DT, DI per DT. Kalau kemarin kan DY per DX. Tadi kan Pak Mau sampaikan itu kita comparekan, kita bandingkan, kan sama. Yang tadinya Y sekarang I, yang tadinya X sekarang jadi T. Oke. Kemudian E pangkat min H, hasilnya berapa itu? E pangkat min H berarti E pangkat min 50 kan? 50T kan? Dikalikan dengan E pangkat 50T dikalikan dengan R-nya. R-nya tadi berapa? 120. Ditambah dengan C. Sehingga nanti hasilnya juga akan sama ini dengan ini. Ya, jadi I T sama dengan 2,4 ditambah dengan C, pangkat min 50T. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak? Yang kemarin Pak Maun kotak itu loh, YX sama dengan E pangkat min H dikalikan dengan integral E pangkat H R dx ditambah dengan C. Nah, kalau kemarin kan Y, sekarang I. Kemarin Y aksen itu DY per DX, sekarang I aksen itu DI per DT. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mama On teruskan dengan yang selanjutnya ini. Oke. Sudah muncul? Nah, jadi kita dapatkan, ya, kita dapatkan nilainya adalah P sama dengan seterusnya ini. Hasilnya adalah 120 dibagi 50
CE pangkat ini. Hasilnya sama. Ya. Tadi kan 2,4. Ini juga sama, 2,4. Oke. 2,4 ditambah dengan CE pangkat min 50T. Jadi kita bisa tuliskan dalam persamaan tersebut nilainya ini. Nah, ini karena masih ada nilai C, berarti kan masih mempunyai persamaan umum. Jadi hasilnya adalah merupakan persamaan diferensial order 1 yang sifatnya adalah umum. Kenapa umum? Karena masih ada nilai C-nya. Nah, supaya khusus, kemarin apa caranya? Supaya penyelesaiannya khusus, apa yang harus dilakukan? Cari nilai awal, Pak. Nah, ada nilai awal, kondisi awal. Kondisi yang diketahui saat sebelum kita tinjau itu sudah mempunyai nilai. Sudah mempunyai besaran. Nah, nanti kalau sudah ada, maka nilai C-nya akan bisa digantikan. Misalnya, pada saat T sama dengan 0, ya pada saat T sama dengan 0, arusnya ternyata 0 gitu misalnya ya. Berarti ini kan 0. Pada saat T sama dengan 0, ini 0. E pangkat 0, 1. Berarti C-nya sama dengan 120/50. Karena ini pindah ke kiri, karena saat T sama dengan 0, I-nya juga 0, berarti ini kan 0. Pindah ke kiri minus, berarti C-nya sama dengan min 2,4. Nah, nanti dimasukkan di sini, C-nya min 2,4. Sehingga bisa digambarkan. Ya, digambarkan. Nah, ini adalah menggambarkan. Ya, menggambarkan. Current in RL circuit due to a constant electromotor force, ya. Electromotive force atau EMF, ya. Jadi ini arus yang mengalir di rangkaian RL dengan nilai sumbernya adalah konstan. Sorry, batuk. Oke. Bisa juga dengan ini ya, diberikan step ya. DI per DT ditambah dengan R per LI sama dengan E per L. Kemudian cari dengan persamaan yang Pak Maun berikan itu E pangkat min H dan seterusnya. Ya. Di mana dinyatakan di sini R per L ya, itu kan P. Ya, P sama dengan R per L. R-nya adalah R per L. Maka hanya ya diintegralkan kan. Sehingga bisa dituliskan dengan ini. Ya, hasilnya juga sama. Nanti akan berupa ini. E0 per R ditambah dengan C, E pangkat min alfa T. Hasilnya ini. Karena sama-sama mengandung E yang satu tadi kan min E0 per R. Yang ini E0 per R berarti bisa dikeluarkan. E0 per R kurang buka 1 minus ya. E pangkat min alfa T. Dan hasilnya ini. Oke, ya. Nah, selanjutnya nilai ini R per L ini, nilai pangkatnya ini kan di R per L kan, pangkatnya di sini R per L. Nah, nilai R per L biasanya dinyatakan sebagai nilai alfa. Ya, nilai alfa. Oleh karena itu bisa dituliskan dengan ini. E0 per R 1 ditambah dengan E pangkat min alfa gitu ya. Min alfa T. Itu hanya penulisan saja. Tapi substansinya adalah bagaimana kita mendapatkan hal itu. Untuk kasus yang pertama ada pertanyaan nggak? Kasus yang pertama tadi apa toh?
Tadi apa? Kasus yang pertama tadi apa? Halo? Sampai menguap nih, Pak Maun. Menunggu E-nya jawaban. konstan, Pak. Nah, nilai EMF-nya elektromotif force-nya adalah konstan. Nah, untuk kasus yang kedua atau kasus yang B, EMF-nya ini adalah tidak konstan tapi mempunyai fungsi. Ini konstan, ini adalah perubahannya sin omega T. Ya, bukan nilai konstan lagi, tapi sumbernya adalah sumber tegangan yang berubah terhadap waktu. Berubah terhadap waktu itu bukan mesti fungsi sin saja, bisa fungsi cos, bisa fungsi tangen, ya, atau bisa fungsi kotangen. Artinya di situ tidak harus sin omega T, bisa cos omega T, bisa tangen omega T, bisa kotangen omega T. Yang dijadikan contoh di sini biasanya ya di generator itu adalah fungsi sinus. Sehingga dituliskan dengan E0 sin omega T. Nah, untuk itu ya kembali ke dalam rumusannya IT sama dengan E pangkat min alfa T dikalikan dengan E0 per L, E0 per L integral E pangkat alfa T sin omega T dt. Nah, yang menjadi permasalahan kan integral dua ini. E pangkat T di sini juga ada E pangkat T. Untuk menyelesaikan persamaan integral ini kembali ya. Kita gunakan beberapa cara. Ya. Caranya kita kembali ke zaman-zaman SMA ya. Kita langsung aja di sini integral dari part ini ya akan menghasilkan ini. Dua ini. Agak kurang cetok ya, nanti Pak Maun fotokan kembali. Jadi hasilnya adalah ini. Mungkin di rangkaian listrik saat ini belum ya, karena teman-teman baru rangkaian listrik DC. Nanti mungkin di semester 2 nanti akan digunakan untuk yang rangkaian AC. Nah, oke, ini agak bagus nih. Jadi nanti kalau dituliskan bentuknya seperti ini, ya, dan hasilnya akan membentuk sebuah fungsi, ya, yang periodis gitu ya. Fungsi yang periodis mengikuti fungsi sin, tapi ada nilai ini apa perubahannya. Jadi perubahannya dari mulai atas berubah nanti di sini ke konstan, stabil fungsi sinusnya. Jadi kalau dilanjutkan ke kanan nanti akan mempunyai fungsi sinus ya. Fungsi sinus yang stabil. Tapi kalau yang di sebelah kiri yang ada di 0 itu adalah mempunyai nilai magnitudo yang besar, kemudian turun sampai akhirnya menjadikan kestabilan. Ya, menjadi nilai yang stabil. Oke, ini untuk yang kasus yang kedua, yaitu jika nilai R atau RT-nya atau sumbernya tadi bukan nilai konstan, tapi mempunyai nilai fungsi sin omega T. Bisa RT sin omega T, bisa A sin omega T. Nah, itu tergantung pada penulisan saja, tapi intinya sama. Ya. Yang sebelah kanan itu kan tadi RT, bisa diganti dengan AT boleh, nggak masalah. Nanti teman-teman bisa download ini, ya kan? Bukunya kemarin kan Pak Maun sampaikan bisa download biar lebih paham, ya kan? Nih bukunya. Ya. Dari apa itu? Yang kemarin kita download besar itu mana ya?
Oh, ya. Advanced Engineering Mathematics ya. Matematika teknik lanjutan. Oke, kemudian yang selanjutnya contoh yang ketiga adalah jika rangkaiannya RC. Kalau tadi rangkaian RL, sekarang rangkaian RC. Untuk rangkaian RC bisa dilihat di sini ya. R dengan C artinya kasus yang pertama nilai E-nya adalah konstan. Berarti kita menggambarkan rangkaian R dengan C, kemudian kita cari dengan menggunakan persamaan hukum Kirchhoff voltage law atau hukum tegangan Kirchhoff. Di mana tegangan R ditambah dengan tegangan C sama dengan tegangan sumber. Sehingga bisa dituliskan ini. Kemudian dari sini kita bisa tuliskan ya. Kita semuanya kita diferensialkan. Karena ini ada integral, kita diferensialkan. Maka kita dapatkan R dI per dt ditambah dengan ini integral, ini diferensial. Berarti kita dapatkan I per C. Sama dengan DET per dt. Nah ini. Ya, kita dapatkan ini. Ya. Ya. Aduh, sebentar. Kita ambil ya. Sejak tadi. Tuh. Bentar. Sebentar, waduh. Oke. Mau nasik sendiri, tak pikir sudah tertampil. Nah, sudah tertampil? Sampun, Pak. Sudah, Pak. Ya, jadi yang Pak Maun ceritakan tadi ini. Tegangan R ditambah dengan tegangan C sama dengan tegangan sumber. Nah, karena di sini ada integral, maka kita diferensialkan. R dI per dt ditambah dengan integral didiferensialkan kan kembali. Berarti I seper C I sama dengan diferensial dari ini. Ya, per dt. Nah, kemudian ini kita bagi dengan R semua. Oh, sudah di sini. Ya, jadi kita punya R dI per dt ditambah dengan seper CI DE per dt. Betul? Ya, dari sini. Dari sini paham nggak mahasiswa? Paham ya? Nah, kalau demikian, maka ini kita bagi R semua. DI per dt ditambah dengan seper RC atau I per RC DE per R dt. Nah, itu sama saja dengan persamaan diferensial order 1. Nilai P-nya adalah seper RC, nilai R-nya adalah DE per R dt. Nah, kalau nilai E-nya konstan, nilai E-nya adalah tegangan DC, maka kalau konstan itu kita turunkan sama dengan berapa? 0, Pak. 0. Berarti kita mempunyai nilai 0. Ini kan 0. DI per dt ditambah dengan seper RC atau I per RC sama dengan 0. Itu adalah persamaan diferensial order 1 yang sifatnya homogen. Kan teman-teman bisa menyelesaikan persamaan diferensial order 1 homogen. Nah, kecuali kalau nilai E-nya bukan nilai 0. Bukan nilai konstanta. Maka akan memunculkan, ya ini untuk yang konstan, ya yang konstan, maka hasilnya akan seperti ini. CE pangkat min T dibagi dengan RC. Ya. Hasilnya kalau konstan, ini konstan, hasilnya ini. CE pangkat min T dibagi RC, ya.
min T dibagi RC. Di mana nilainya kan atau dituliskan CE pangkat min T dibagi dengan to-nya adalah RC. Ya, hanya penulisan saja. Atau di dalam rangkaian listrik disebut sebagai konstanta waktu kapasitif dari sebuah rangkaian. Nanti akan diperdalam lagi di rangkaian listrik. Nah, kalau digambarkan nantinya ya dari persamaan arus ini awalnya tinggi. Karena ini pangkat minus, ya pangkat minus berarti kan membagi. Membaginya semakin besar, maka akan semakin menurun. Sampai akhirnya kan ini pangkat pembaginya kan tak berhingga. Sesuatu dibagi dengan tak berhingga, pangkat tak berhingga tadi kan 0. Ya. Dibagi tak berhingga, ya, itu akan sama dengan 0. Sampai akhirnya menuju ke 0. Itu yang kasus pertama. Nah, kasus yang kedua adalah jika nilai E-nya merupakan periodik, ya, fungsi. Maka diferensial DE per DT, misalnya ini ya, E0 sin omega T. Maka kita diferensialkan. Kita diferensialkan ini, E0. Diferensial sin adalah cos. Omega T diferensialnya adalah omega. Ya, ini. Omega E0 cos omega T. Sehingga dari situ kita dapatkan integrasinya akan menghasilkan nilai ini. Ya, menghasilkan nilai ini. Jadi tinggal dimasukkan aja. Nilai C-nya berapa, nilai R-nya berapa, kemudian omega-nya berapa, itu bergantung pada EMF-nya. Ya, paham? Kabur ya. Nanti kalau tidak kabur, teman-teman bisa download sendiri ya. Ya, sejak awal kan Pak Maun sampaikan, silakan teman-teman download. Nanti kalau kelihatan kabur gini kan, mungkin mungkin apa? Mungkin fotonya saja yang kurang bagus. Tapi kalau teman-teman download, nanti kelihatan lebih baik. Oke, kemudian di dalam ya persamaan itu di mana? Di bukunya, sebentar, Pak On tuliskan ya. Oke. Sudah muncul belum? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Nah, ini. Jadi, contoh misalnya, Pak Maun dapatkan download Advanced Engineering Matematik untuk yang edisi 10. Ya. Bisa dilihat di layar. Ya, bisa dilihat di layar. Tulisannya bagus, karena sudah PDF ya. Tapi intinya muncul, sama Pak. saja. Belum muncul? Maaf, Pak, belum muncul, Pak. Ya, bentar. Ini baru proses ini. Sebentar. Baru proses, ditunggu sebentar. Masih berproses. Dulu udah pernah Pak Maun download, tapi filenya ada di harddisk yang lain ya. Ini teman-teman bisa coba cari gitu ya dari internet itu Advanced Engineering Matematik. Ya edisinya macam-macam ya. Ada yang 10, ada edisi 6, ada edisi 8. Kalau yang dipakai Pak Maun itu edisi berapa, Pak? Oh, hampir sama ya antara edisi itu, tapi tidak terlalu berbeda, monggo.
saya gunakan 6, kadang 10 ya hampir sama soalnya. Tidak berbeda jauh. 10 bagus juga, 10 karena baru ya. Izin Pak, kalau di-share di grup gimana Pak? Nanti Ya ini sebentar, saya downloadnya belum selesai. Nanti kalau baik, sudah Pak. selesai saya share ya, saya sharekan. Saya mau tunjukkan ya, nanti teman-teman bisa lihat di situ step by step-nya biar lebih mudah dalam pendalamannya. Dari yang Pak Maun sampaikan ini baru persamaan diferensial order 1 loh ya. Nanti kita punya persamaan diferensial order 2 dan order yang ke N. Untuk penyelesaian persamaan diferensial order 1, baik yang homogen maupun yang non homogen, apakah ada permasalahan? Contoh realnya kita gunakan di rangkaian listrik. Nanti contoh real yang lain kita gunakan di mekanis. Ya. Nah, ini sudah ini saya share ya. Oke, sebentar saya share jendela. Tuh, internetnya. Oke, saya download dulu lah. Oke. Ya, selesai nih. Muncul nggak? Sudah muncul? Oke, sudah muncul? Belum, Pak. Wih, kok belum muncul nih? Kenapa ini? Oke, sebentar. Kembali ke download. Oke, open with. Nah. Nih. Udah muncul? Udah ya? Udah muncul ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat. Ini kita gunakan mulai di bab pertama nih. Ya, bab pertama. Nah, yang bab pertama tadi kemarin ini sudah kita. Oh, ini yang bab 2. Bab pertama ini. Nah, ini ya. Jadi lihat cacing-cacing itu bikin mules ya. Tapi nggak apa-apa. Ini yang kemarin ini kita ya. Yang kemarin. Nah, yang hari ini adalah ini. Yang hari ini. Nah, oke, ini rangkaian listriknya ya. Nanti teman-teman bisa dalami lagi. Contoh soalnya ada ya. Jadi semakin ordernya publishernya semakin banyak itu semakin lebih banyak contoh soalnya. Nah, ini rangkaian listriknya ya. Ada R, ada L. Nah, ini. Kemudian yang ini juga ada contoh untuk persamaan Bernoulli. Ya, untuk dinamika populasi ya. Juga ada. Oke. Ini enggak terlaluan ini. Nah, jadi ini summary-nya untuk chapter 1. Ya, besok minggu depan kita lanjutkan ke order yang kedua. Ya.
Jadi nanti teman-teman bisa apa ya? Bisa ini ya, bisa menyelesaikan ya persamaan dengan modeling untuk rangkaian listrik. Mungkin Pak Maun tuliskan aja ya, biar teman-teman paham. Ya ini kalau yang Pak Maun gunakan tadi itu di chapter yang ke-6. Apa itu? Edisi yang ke-6 ya, edisi yang ke-6. Kalau ini edisi yang ke-10 sudah agak ada tambahan-tambahan, terutama ini yang digunakan oleh teman-teman dari sipil. Kita gunakan yang kita di elektrikal ya. Di elektrikal. Trajektori itu lebih ke banyak teman-teman dari sipil. Oke. Sebentar. Nah ini rangkaian R dengan L. Di chapter 10, di edisi 10 tidak ada R dengan C. Makanya ada perubahan-perubahan. Padahal RL, electric circuit, ini kan cukup penting buat kita ya. RL, RC itu cukup penting. Di solusi edisi yang ke-6 ada itu ya. Tolong di download aja yang edisi yang ke-6. Oke ya, teman-teman. Ini yang kemarin ini ya. Yang kemarin ya uraiannya panjang tapi simpring ya. Jadi kadang ada soal di sini yang tidak ada di edisi yang ke-6. Nah, teman-teman bisa bandingkan. Seperti ini ya mungkin ya. Oh, soalnya ada di sini. Di samping itu, teman-teman, ada equation-nya, ada jawabannya, ya, ada solution-nya, ada pertanyaannya ini, ada solution-nya. Kalau teman-teman cari di internet itu ada, ya. Jadi Pak siapa itu yang bikin itu, Krezik itu sudah menyiapkan jawabannya. Silakan teman-teman juga download bisa jawabannya, jawaban soalnya. Jadi ada soal ada jawabannya. Akan mempermudah. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada nanti Pak Maun fotokan soal untuk dikerjakan. Ya, biar lebih paham lagi. Biar lebih baik lagi. Oke? Gitu ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak Maun cukupkan. Nanti contoh soalnya silakan dikerjakan. Ya, intinya kemarin sudah pada pinter ini kerjakan soalnya ini kemarin. Ya. Sudah pandai ini. Betul ya. Oke, nanti Pak Maun akan tuliskan soal-soal, kemudian teman-teman tolong dikerjakan. Ya nggak banyak, paling hanya 4 soal ini. Ya, gitu ya. Ya. Izin bertanya Pak, itu berarti 4 soal itu Pak? Nanti tak buatkan 4 soal terus dikerjakan. Kan Pak Maun belum nuliskan contoh soal yang dikerjakan. Pengumpulannya kapan? Gimana? Pak? Pengumpulannya kapan Pak? Kalau bisa hari Minggu lah, jangan itu ya, jangan lebih dari hari Minggu. Kemarin masih ada yang hari Selasa kemarin ada juga yang mengumpulkan. Aduh ini udah dikasih deadline kan kemarin hari Jumat. Ini saya undurkan lagi lah hari Minggu ya. Hari Minggu ya Pak? Ya hari Minggu sampai 23:59 gitu kan, masih hari Minggu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih kembali Teguh. Gitu ya. Pak Maun cukupkan, ini Pak Maun tuliskan soalnya nanti dikerjakan. Oke, selamat pagi, sehat untuk kita semua. Ya, masih ada minggu depan ya kita masuk di dalam ordekan kedua. Silakan dibaca ya, biar lebih mudah. Kalau sudah dibaca kan gampang, oke? Itu.
Oke, Pak Maun cukupkan. Selamat pagi, semangat beraktivitas, sehat selalu. Pak Maun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.